Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa TV, jumpa lagi bersama saya di podcastan Hayu Podcast. Podcast kita kali ini sedang bersama Teh Seli. Assalamualaikum Teh Seli, sehat? Waalaikumsalam Bapak, alhamdulillah sehat. Ya, gimana sekarang sudah tingkat berapa Seli Teh? Alhamdulillah sekarang sudah tingkat akhir, lagi nyusun. Lagi nyusun beberapa? Udah selesai. Udah selesai. Tinggal sidang. Iya sih, tinggal sidang lagi. Ini jurnal dulu kan, sebelum sidang harus nyusun jurnal. Iya, wah mantap. Seli Teh kuliah di prodi apa? Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. PGSD berarti ya? Iya. Nah, jadi sekarang Teh Seli akan bercerita tentang bagaimana sih berkuliah di PGSD, khususnya di FKIP Unsar, dan kemudian apa sih yang Teh Seli dapatkan seperti itu. Nah, kita mulai dari ini aja lah. Teh Seli ini kan saya lihat di medsosnya itu sangat aktif ya. Aktif, terus dari tingkat berapa gitu suka jadi host atau MC gitu. Nah, apa saja sih yang Teh Seli dapatkan selama berkuliah di Unsar, khususnya di FKIP atau PGSD? Selama berkuliah pastinya pengembangan potensi ya Pak ya, karena selama berkuliah itu kita lebih bisa aktif untuk menggali potensi yang ada di diri kita. Terlebih lagi kan program studi pendidikan guru sekolah dasar itu menitik beratkan untuk kita sebagai pendidik ya, calon pendidik pastinya belajar untuk menjadi role model, minimal role model untuk diri sendiri dan nantinya bisa menjadi role model untuk anak didik kita nanti gitu. Pastinya menambah kepercayaan diri juga gitu, apalagi kan seorang guru nantinya akan menjelaskan, memaparkan, menjadi pusat perhatian juga. Jadi sebisa mungkin hal itu mendorong diri saya sendiri untuk bisa memantaskan diri mungkin ya Pak ya gitu. Nah, kenapa tertarik ke guru SD gitu? Apa sih tertarik gitu jadi guru SD? Sebetulnya saya awalnya tidak tertarik nih Pak ya. Awalnya? Iya awalnya karena jenjang karirnya, soalnya kan guru SD mesti honor nih bertahun-tahun, lama kapan diangkatnya gitu. Tapi kan sekarang alhamdulillah dari pemerintah juga ada kebijakan baru ya Pak ya. Jadi untuk lulusan program studi jenjang strata 1 itu guru itu harus profesi. Nah, PPG pendidikan profesi guru untuk nantinya bisa menjadi persyaratan ke P3K dan mungkin itu bisa menjadi keringanan ya supaya tidak lama biar lebih cepat. Nah, gitu biar lebih cepat juga gitu. Jadi cepat diangkat juga kan alhamdulillah gitu. Tapi untuk sekarang Seli nggak fokus ke sana sih Pak. Jadi pengennya mah buat ke S2 dulu, tapi ngelihat dulu nanti kedepannya mau kayak gimana setelah wisuda gitu. Jadi kan ada dua opsi nih, mau lanjut PPG atau lanjut S2, karena mungkin PGSD itu juga tidak terlalu harus menjadi guru kan Pak ya, bisa melanjutkan kuliah nantinya jadi dosen, praktisi pendidikan. Tidak hanya itu, bisa menjadi BUMN juga ya Pak ya, karyawan BUMN gitu. Bisa masuk kemana juga ya? Iya, karyawan swasta karena kakak tingkat Seli juga ada yang menjadi banker juga. Ada gitu. Jadi lulusan PGSD itu tidak sesempit itu loh, karena stigma masyarakat pasti kan PGSD nantinya jadi guru SD nih. Padahal tidak seperti itu. Sebetulnya masih banyak lapangan kerja yang terbuka untuk lulusan pendidikan gitu. Kalau tidak jadi guru SD ya. Nah, hal unik apa sih yang membuat Seli itu, ini kan kita tentang SD-an nih, tentang anak-anak SD. Mengajar anak SD itu punya tantangan tersendiri nggak kalau menurut Seli? Punya. Nah, apa itu? Karena dalam teori juga disebutkan ya Pak, anak SD itu hanya bisa konsentrasi paling lama 15 menit gitu. Sedangkan kan kita pembelajaran 1-2 jam ya Pak ya. Jadi itu merupakan tantangan kita, harus bisa mengkombinasikan antara pembelajaran dengan games yang disukai oleh anak-anak, dan kita juga harus bisa masuk ke dunia anak-anaknya, bukan dunia anak-anak yang masuk ke kita, tapi kita yang harus bisa masuk ke dunia anak-anak harus seperti apa, harus menyesuaikan dengan karakteristik mereka gitu. Itu tantangannya ya? Iya itu. Nah, ketika yang Seli dapatkan kan sempat juga PPLK seperti itu. Iya, betul. Itu bagaimana nih ceritanya itu? Nah waktu PPLK itu kebetulan
Muridnya lumayan banyak ya Pak ya, sekitar kurang lebih 30 orang, 30 siswa gitu, dengan berbagai karakteristik yang berbeda. Tapi kan karena meskipun berbeda tapi punya keunikan tersendiri dan ada kesamaan juga, karena di fase tersebut mereka senang bermain. Jadi saya sebisa mungkin untuk bisa memasukkan permainan-permainan atau games ke dalam media pembelajaran gitu, supaya anak-anak bisa lebih enjoy belajar, lebih bisa memahami apa yang kita jelaskan gitu. Oke, jadi sangat menarik ya. Iya, karena KSD-an itu ya. Nah gitu, karena kan kita diberi pemahaman oleh dosen mengenai model-model pembelajaran gitu. Iya Pak, jadi kita bisa menggunakan model-model pembelajaran yang kita pelajari selama berkuliah dan diimplementasikan di sekolah dasar ketika kita menjadi pendidik gitu. Wes, mantap, ini calon ibu guru SD. Nah ini saya lihat juga kan sering MC di kampus, baik itu pun di luar. Dan juara berapa Mojang Jajaka? Harapan 2 Harapan 2 kabupaten ya. Nah terkait dengan kan itu suka jadi MC wisuda yang kayak gitu, itu host atau MC ya sebutannya? MC, kalau wisuda ya? itu lebih ke pembawa acara. Pembawa acara itu bedanya dengan host seperti apa? Kalau host itu biasanya pembawaannya lebih enjoy ya Pak. Kalau menurut saya sesuai pengalaman mungkin pastinya berbeda dengan teori ya. Kalau menurut saya host itu lebih enjoy, kita banyak improve juga gitu, menyesuaikan dengan acara. Tidak formal nah mungkin gitu, kalau pembawa acara kita sudah terstruktur, harus textbook gitu, harus bisa membacakan apa yang sudah ada gitu. Dan katanya Sally juga host JJS ya. Jadi Sally juga alhamdulillah terima kasih berkenan untuk menjadi host JJS di Part TV ini Sel. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Nah, maksudnya tadi kan suka jadi MC, wisuda dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu memang ada pengembangan juga kah di kampus atau seperti apa? Oh iya, untuk di kampus kebetulan kan di Universitas 11 April ini ada beberapa UKM ya Pak unit kegiatan mahasiswa, di mana kita bisa menggali minat dan bakat kita di beberapa UKM. Banyak sekali UKM yang bisa kita ikuti. Misal Sally kan suka badminton nih Pak, bisa mengikuti UKM badminton gitu setiap hari Selasa biasanya. Terus kan Sally bisa suka dengan menjadi pusat perhatian kayak misal host, MC, pembawa acara gitu Pak. Jadi Sally ikut ke UKM protokol. Protokol di situ digembleng lah ceritanya. Nah gitu. Oke, di situ belajar apa saja sih? Khususnya tentang protokol. Iya, tentang tata upacara. Misal gini apa di sini upacara mengenai disnatalis kan itu ada sidangnya ya Pak ya kalau kemarin. Nah, jadi kita bisa memposisikan pejabat sesuai dengan jabatannya. Misal yang harus berada di sebelah kiri, yang paling kiri itu siapa? Ada, itu ada aturannya. Siapa yang di depan? Nah, gitu yang di depan. Terus tamu undangan kalau dari luar harus diposisikan seperti apa. Kemudian tata penempatan di podium juga harus seperti apa, pembawa acara di sebelah kiri atau kanan. Terus kemudian juga penyimpanan bendera yayasan, bendera kampus, bendera merah putih, bendera fakultas itu di mana itu belajar juga. Jadi gitu. Kalau misalkan ada yang aneh ketika tata letak di panggung dan lain sebagainya, terus kemudian itu acara formal, mungkin akan kelihatan ya? Iya betul, akan kelihatan. Salah, ya? Nah gitu, apalagi itu. Kalau misalkan untuk bendera merah putih itu gimana? Nah biasanya kalau bendera merah putih itu tidak boleh disatukan dengan bendera yang lainnya Pak, gitu. Biasanya bendera merah putih itu di sebelah kiri sendiri, gitu. Nah dan yang lainnya bendera fakultas atau universitas itu sebelah kanan dan sejajar. Kalaupun memang tempatnya tidak memungkinkan untuk dibagi dua, boleh disatukan, semuanya berjejer, tapi untuk bendera merah putih lebih tinggi. Oh, lebih tinggi. Iya, lebih tinggi sekitar 10 sampai 15 cm gitu. Dan itu paling ujung mungkin ya? Iya, paling ujung, paling kiri. Depan, nah. Iya. Oke, itu di tentang keprotokolan. Ya. Nah, terkait tentang ini di Mojang Jajaka nih Sally. Iya. Nah, kemarin kan sempat juga menjadi juara ya. Nah itu kesan-kesannya ketika ikut Mojang Jajaka itu seperti apa sih, tantangannya itu seperti apa?
Oke, pastinya tantangannya banyak sekali ya Pak ya. Pertama Sally sendiri dari mulai insecure mungkin ya. Soalnya yang mengikuti Pasanggini Mojang Jajaka itu bukan orang-orang yang biasa gitu. Pastinya mereka punya skill, punya potensi, punya bakat, punya keahlian gitu. Terus juga tidak hanya skill aja tapi juga pengetahuan tentang kasumendangannya gitu. Soalnya harus tahu yang filosofi binokasi, terus juga tubuh lingga, terus kemudian sejarah Sumedang juga ada, terus terus potensi wisata yang ada di Kabupaten Sumedang, terus juga motif-motif batik khas Sumedangan itu apa aja gitu. Bahkan ke ubi Cilembu pun kita harus bisa mempelajari jenis-jenis ubinya. Itu beda-beda? Iya. Di antaranya apa bedanya? Jenis-jenisnya mungkin? Ada ubi rancing namanya, pokoknya ada 4 tapi saya lupa gitu Pak apa yang pokoknya yang bagus itu katanya ubi rancing dan ubi rancing. Iya katanya, dan saya juga belum pernah nyoba sih sebetulnya, karena kan kalau buat orang awam ubi mah ya ubi udah aja gitu, tapi ketika kita tahu bahwa yang ubi yang benar-benar ubi yang hanya ada di Sumedang dan menjadi makanan khas itu ya ubi itu gitu. Kalau masalah tentang sejarah kan tadi diulas tentang sejarah Kesumedangan. Nah mungkin sekilas yang kemarin disampaikan oleh Sally atau yang Sally dapatkan ketika Mojang Jajaka itu seperti apa sih sejarah Sumedang yang Sally ketahui? Oke, nah sejarah Sumedang itu kebetulan Sally juga ditanya ketika grand final Pak. Iya. Jadi ini flashback ya? Nah gitu, terus kan ditanyanya langsung sama Radia Anom Karatan Sumedang Larang gitu mengenai makna mahkota binokasi. Nah gitu, karena kan ditandai dengan penyerahan mahkota binokasi ya Pak, dan harus tahu gitu makna dari mahkota binokasi. Binokasi itu terbagi menjadi 2 kata kan, bino dan kasih. Bino itu artinya membina dan kasih itu mungkin kasih sayang ya, dan itu filosofinya sangat dalam karena kasih sayang itu bukan berarti sayang dalam tanda cinta ya Pak, tapi kita harus bisa saling melindungi, saling menyayangi antar sesama yang ada di Sumedang gitu Pak. Jadi semua itu kalau dulu harus berlandaskan dengan kasih katanya gitu. Jadi sekarang kalau misalnya pemerintahan berlandaskan dengan kasih sayang itu akan apa sih kalau ini mah ya, pokoknya pendidikan juga, kebudayaan juga masuknya tuh ke binokasi juga katanya Pak gitu. Harus berlandaskan kasih sayang. Nah gitu itu ya. Nah ternyata sejarah Sumedang sangat panjang ya kalau misalkan saya dijelaskan. Nah gitu, soalnya raja-rajanya juga kan. Raja-raja juga pusat banyak. Sumedang juga kan sebetulnya. Pusir ya? Apa? Sumedang Pusir Budaya Sunda juga ya? Iya gitu. Benar. Cocok ini jadi Mojang. Nah, saya balik lagi kepada tentang prodi PGSD nih. Nah, bagaimana sih kualitas di prodi PGSD ini, baik itu dari dosennya, fasilitasnya dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin dari biaya perkuliahannya itu seperti apa? Oke, kita mulai dari dosennya dulu ya Pak ya. Boleh. Nah kalau misalkan yang saya rasakan selama dari semester 1 sampai dengan semester 8 itu dosennya alhamdulillah luar biasa, sangat baik-baik banget. Selain itu juga kompeten karena dosen-dosen PGSD di UNSAP ini tidak hanya menjadi dosen tapi menjadi fasilitator guru penggerak juga gitu. Iya, ada yang jadi asesor juga. Jadi pastinya kompeten dalam bidang pendidikan gitu. Banyak menjadi narasumber di kampus lain juga. Jadi akademis dan praktisi juga ya, gitu. sekaligus ya. Iya, jadi bukan dosen bukan hanya sekedar dosen gitu Pak gitu, tapi beliau juga berperan di dalam dunia pendidikan, bisa langsung menjadi fasilitator, asesor untuk akreditasi sekolah gitu. Terus untuk fasilitasnya seperti apa? Nah untuk fasilitasnya khususnya buat di PGSD nih Pak, kita punya ada micro teaching. Ya micro teaching itu jadi buat praktek pembelajaran gitu, karena kan ada pembayaran juga uang praktek. Nah itu betul-betul ada prakteknya. Iya fasilitasnya juga ada lengkap dari mulai ruangannya ber-AC, kemudian lantainya juga pakai karpet gitu Pak, jadi bersih gitu, higienis juga. Kemudian ada proyektor juga, smart TV juga ada. Pokoknya alhamdulillah lengkap. Terus untuk biaya kuliah, apakah biaya kuliahnya terjangkau?
Terus kemudian apakah ada beasiswa kah atau seperti Iya. apa? Menurut aku sih biaya kuliahnya terjangkau ya Pak, apalagi dengan hanya 1 semester hanya kurang lebih 3 jutaan ya Pak gitu. Terus kemudian juga itu kita diberi keringanan untuk bisa dicicil juga gitu, misal per bulan berapa nih, jadi tidak menuntut untuk di satu waktu kan harus lunas semua gitu. Apalagi uang bangunan itu bisa dilunasi sampai dari semester 1 sampai semester 8 gitu. Dan uang semester juga selama 6 bulan itu bisa dicicil gitu. Bisa dicicil selama 6 bulan? Iya, bisa dicicil. Jadi itu sangat meringankan kita. Terus kemudian buat beasiswa nih ya Pak, beasiswa juga ada KIP kuliah, kemudian JFLS, afirmasi, dan beasiswa lainnya juga. Terus kalau kemarin saya alhamdulillah ini ikut MSIB yang Apa itu? MBKM. Oh, oke. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah itu Kemarin program kemana dari kementerian Pak. Oh. Kalau Sally kemarin ikut Kampus Mengajar. Kan MBKM itu ada MSIB, studi independen, sama Kampus Mengajar. Nah Sally ikut Kampus Mengajar. Nah, pengalamannya seperti apa tuh ketika kampus mengajar itu? Nah awalnya ikut seleksi Pak, karena tidak sembarangan orang yang bisa mengikuti program kementerian itu. Harus seleksi dulu berarti? Iya, dimulai dari seleksi berkas, kemudian IPK juga diperhatikan, kemudian seleksi tulis juga ada, psikotes juga ada. Iya, psikotes juga ada. Pokoknya seleksinya dilakukan secara online semua, terus ada wawancara juga, dan kita ditempatkan sesuai domisili, alhamdulillah. Nah jadi tidak jauh gitu Pak, kalau misalnya sesuai domisili. Terus kemudian ada berbagai keuntungan juga, dari mana kita dapat uang saku juga. Nah, itu penting. Iya. Uang saku yang penting. Dapat uang saku juga, alhamdulillah. Jadi bisa membantu kan orang tua, seenggaknya punya uang jajan sendiri, bahkan lebih itu lumayan uang sakunya, bisa buat bayar UKT sendiri, alhamdulillah gitu. Terus yang didapatkan saya potong. Terus yang didapatkan ketika kampus mengajar itu kegiatannya apa saja? Nah, ketika nanti kita ditempatkan di sekolah yang menjadi prioritas untuk program kampus mengajar itu, misal di SD, SMP, SMA, SMK Pak gitu. Dan kebetulan saya di SMP 3 Rancakalong. Ya, kenapa menjadi sekolah prioritas untuk penempatan program kampus mengajar? Karena literasi numerasi di sana masih kurang dan harus perlu ditingkatkan melalui program yang dari kementerian itu. Dan alhamdulillah selama 4 bulan Sally melakukan program kampus mengajar di sana dengan berbagai program yang Sally buat, berinovasi dengan teman-teman dari kampus lain juga. Jadi kita bisa berkolaborasi gitu. Jadi tidak hanya dengan mahasiswa teman-teman dari UNSAP aja gitu. Itu kebetulan waktu di situ ada berapa kampus? 2 kalau Sally 2, iya. Ada 2. Dan yang paling membanggakan mungkin ya tidak semuanya bisa menjadi relawan, kalau relawan gitu, untuk masuk ke kampus mengajar itu. Nah gitu, karena kan dengan berbagai seleksi ya Pak ya, jadi tidak sembarangan orang yang bisa mengikuti program itu. Dan alhamdulillah dengan kendala permasalahan yang ada, akhirnya peningkatan dari literasi numerasi itu ada, meskipun hanya beberapa persen, tapi setelah kita kan ada postes, ada pretesnya ya Pak ya. Nah ketika sudah melakukan postes, alhamdulillah naik, dan itu menjadi suatu kebanggaan juga. Terus kemudian DPL-nya, dosen pembimbing lapangannya, kebetulan dari kampus UNSAP. Iya, dari kampus UNSAP waktu itu Ibu Dr. Rokayah. Nah jadi beliau langsung meninjau ke sana gitu. Ibu dokter ya, beliau kan sangat inspiratif, akademisi dan juga sering juga terlibatkan di dalam berbagai proyek kementerian seperti itu ya. Selalu menjadi narasumber juga. Iya betul. Jadi ya itu salah satu dosen di PGSD juga ya. Oke. Nah saya ajakan nih untuk mahasiswa, calon mahasiswa, kan sekarang sedang pendaftaran mahasiswa baru. Ajakan kepada calon mahasiswa, kenapa sih harus berkuliah di PGSD? Silakan. Halo buat teman-teman semuanya. Bagi yang ingin berkuliah, pokoknya tunggu apa lagi, langsung saja daftar ke UNSAP Sumedang. Kenapa sih kira-kira harus ke UNSAP? Karena biayanya terjangkau, kemudian fasilitasnya juga lengkap, dan pastinya jenjang karir yang menjanjikan gitu. Tunggu apa lagi? Ayo cepetan daftar ya. Di
Websitenya unsap.ac.id. Sekali lagi Unsap. unsap.ac.id. .ac.id. Iya. Silakan tinggal diklik saja, itu bisa langsung muncul ya. Iya betul, langsung muncul, atau enggak poin aja IG Unsapnya. IG Unsap. Terus kemudian ada TikTok Unsapnya, apalagi FKIP ya, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ada juga TikToknya. Itu gitu. aktif terus ya? Aktif terus. TikTok. Soalnya kemarin baru live TikTok di sana, Oh, kemarin Pak. juga? Iya, sama Pak Dekan. Oh, sama Pak PMB Ece ya, Pak Dokter Ece. Iya, Pak Dokter Ece di sana, dan alhamdulillah ya banyak yang daftar juga gitu. Atau mungkin bisa langsung datang juga ke kampus ya? Iya benar, bisa langsung daftar ke kampus karena kan daftar itu bisa online, bisa offline juga gitu. Jadi sangat memudahkan. Yang penting apa persyaratannya ya? Kalau mau ke kampus persyaratannya dibawa dulu berarti. Nah gitu, jadi hard filenya harus dibawa gitu. Oke, Sally hatur nuhun, sukses untuk sidangnya. Amin. Mudah-mudahan hasil memuaskan, dan nanti setelah lulus juga mudah-mudahan apa yang Sally harapkan, cita-citakan tercapai. Amin ya Allah. Hatur nuhun sekali lagi, sukses untuk Sally dan PGSD FKIP Unsap. Oke, pemirsa Bar TV, itu saja podcast kita kali ini bersama Sally, mahasiswa PGSD FKIP Unsap. Jadi buat teman-teman yang ingin daftar, yang ingin menjadi mahasiswa, yang ingin menjadi guru SD, silakan langsung daftar di PGSD FKIP Unsap Sumedang. Hatur nuhun, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.